Shalom adik-adik terkasih, selamat berjumpa kembali di dalam acara kita Renungan Kidi bersama dengan saya, Kak Tika. Renungan kita hari ini Jumat 27 Maret 2026 berjudul Melakukan Kehendak Tuhan yang didasarkan pada Injil Matius pasal 21 ayat 28 sampai dengan yang ke-32. Adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih untuk setiap kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami boleh bangun, itu bukan karena kuat gagah kami, tetapi karena Tuhan yang baik yang membangunkan kami. Oleh sebab itu biarlah di sepanjang hari ini pun kami boleh menjadi berkat dengan melakukan setiap kehendak Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami, mari berkata-katalah atas kami dan biarlah firman yang kami dengar dan Alkitab yang kami baca itu boleh menolong kami untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Mari berkata-katalah atas kami karena kami anak-anak-Mu di tempat ini bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Papa meminta Kak Santi untuk membantu Didi belajar. Papa tidak bisa membantu Didi karena beliau ada urusan di kantor. Sehingga pulangnya lebih larut. Kak Santi sebenarnya juga gak mau. Kenapa? Karena dia juga harus belajar. Besok dia akan mempersiapkan ujian. Akan tetapi akhirnya Kak Santi tetap mau melakukannya. Kak Santi mau melakukan apa yang diminta oleh papanya. Adik-adik, apakah kamu taat melakukan perintah orang tua? Nah, kita baca Alkitab kita dulu yuk. Dari Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32. Apakah pendapatmu tentang ini? Seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang satu dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini di kebun anggur." Jawab anak itu, "Aku gak mau." Namun kemudian ia menyesal dan pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang lain dan mengatakan hal yang sama. Anak itu menjawab, "Baik, Bapak." Namun ia tidak pergi. Siapakah di antara keduanya yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang pertama." Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Namun pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur percaya kepadanya. Kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Adik-adik, Tuhan Yesus mengajar para muridnya dengan perumpamaan tentang seorang ayah yang mempunyai 2 anak laki-laki. Anak yang pertama ketika diminta bekerja menolak. Namun kemudian ia menyesal dan akhirnya pergi bekerja. Anak yang kedua ketika diminta bekerja berkata mau, tetapi gak pergi. Ada yang sungguh melakukan perintah, tetapi ada juga loh yang tidak. Nah adik-adik, Tuhan mau agar kita sungguh-sungguh nih melakukan kehendak Tuhan, yaitu firman Tuhan yang kita baca di Alkitab, dalam renungan kidi, dalam ibadah di sekolah, atau di sekolah minggu. Nah adik-adik, siap ya kita melakukan kehendak Tuhan? Oleh sebab itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang mengasihi kami, tolong kami agar supaya selalu setia melakukan kehendak firman Tuhan. Sehingga hidup kami sungguh boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Adik-adik, demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa ya untuk subscribe, lalu pencet tombol like-nya dan bagikan kepada teman-teman kita yang lain. Tuhan memberkati.